Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatina Fadila, perwakilan dari kelompok 2 yang akan merincikan pembahasan kami mengenai pembebasan lahan yang mengangkat satu konflik, yaitu pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport menjadi masalah nasional karena adanya protes oleh masyarakat yang terdampak. Perlu teman-teman ketahui, pembebasan lahan itu merupakan proses yang dilakukan untuk memperoleh tanah guna kepentingan umum, yang dimana seperti pembangunan infrastruktur yang merujuk pada tanah yang akan dibebaskan dari pemiliknya untuk proyek-proyek besar seperti pada konflik yang sudah kami angkat, yaitu pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan perekonomian daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Karena seperti yang teman-teman ketahui, daerah Yogyakarta ini salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki banyak sekali sejarah dan destinasi wisata. Dimana dengan pembangunan bandara ini menjadi salah satu perekonomian warga sekitar. Namun pembangunan ini tuh menimbulkan protes dari masyarakat. Mengapa? Karena tempat yang ingin dibangunkan bandara itu meliputi beberapa desa yang memungkinkan untuk menggusur beberapa kartu keluarga atau masyarakat sekitar. Selain rumah yang tergusur, ada juga beberapa lahan pertanian yang membuat mata pencaharian warga menengah ke bawah itu hilang. Kemudian kasus ini tuh menjadi kasus yang berkembang menjadi isu besar, bahkan mengambil perhatian internasional karena melibatkan masalah hak masyarakat, dan masyarakat itu menginginkan kompensasi yang adil dan proses relokasi yang lebih transparan dan memperlihatkan kesejahteraan mereka. Maka dari itu kami mewawancarai beberapa narasumber, yaitu akademisi hukum dan pekerja di ATR BPN yang mungkin lebih paham tentang pertanahan. Kali ini kami bersama narasumber Kak Imam Saputra SH. Kali ini kami akan berbicara tentang pembebasan lahan yang dialihfungsikan menjadi bandara yang berada di Kulon Progo. Kak, saya minta pandangan Kakak mengenai apa saja langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pembebasan lahan. Sebelum saya jawab, saya perkenalkan diri dulu. Saya dalam hal ini selaku pelaksana yang diberikan kewenangan oleh pemerintah, instansi Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Saya hanya menjawab sesuai dengan kompetensi saya terkait dengan perencanaan pembebasan lahan atau pengadaan tanah. Itu yang dimaksud. Itu prosedural yang dilakukan ada 13 prosedur ya, kalau tidak salah diatur dalam Undang-Undang 2 tahun nomor 2012, mulai dari kegiatan sosialisasi, penetapan lokasi, dan sebagai berikut yang sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2012. Seperti itu langkah dan mekanisme yang dijalankan berdasarkan Undang-Undang nomor 2 itu yang kami pedomani di Kementerian ATR BPN. Nah, terkait Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 itu kan ada sudah yang diatur oleh aturan yang berlaku itu soal sosialisasi. Ya. Di konflik pembangunan bandara di Kulon Progo itu yang terjadi masyarakat pada kenyataannya itu banyak masyarakat yang tidak mendapat informasi terkait pembangunan infrastruktur bandara ini. Bagaimana pandangan Kakak mengenai hal ini? Ya, kembali dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 yang dipedomani untuk mekanisme dalam prosedur pengadaan tanah, perencanaan program strategis nasional, itu harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, ada negosiasi, persetujuan dari masyarakat,
untuk kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah itu. Apabila masyarakat tidak mendapatkan informasi, sekiranya itu tidak mungkin, karena itu dilakukan di kantor desa atau kelurahan pemerintah setempat. Bahkan media informasinya juga bisa dilakukan media cetak atau media elektronik, sehingga informasi itu kami anggap atau dianggap mereka sudah mendapatkan informasi dari pemerintah. Selain dari sosialisasi yang tidak berjalan sesuai aturan, terdapat juga ketimpangan yang terjadi di lapangan yang berupa relokasi yang tidak memadai. Apa sih upaya dan tanggung jawab pemerintah jika berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 17? Apakah itu sudah sesuai dengan pelaksanaannya? Kalau terkait dengan pelaksanaan kegiatan relokasinya, itu kan mesti diperhatikan terkait dengan kelayakan, kesejahteraan masyarakat untuk tempat tinggal yang diberikan, yang direlokasi dari lokasi yang dilakukan pengadaan tanah untuk kepentingan program strategis nasional itu. Jadi sebagaimana asas atau filosofinya itu harus memperhatikan kelayakan atau upaya hukum yang dilakukan pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan atau kelayakan dari masyarakat yang terdampak itu saya rasa sudah terpenuhi, karena sarana baik dari sisi agama itu sudah tersedia dan terfasilitasi semua, mulai dari tempat tinggal, pendidikan, tempat ibadah itu sudah disediakan semua. Jadi dari sisi aspek mana yang dikatakan itu tidak memadai, itu yang perlu dilakukan penelitian di lapangan untuk memastikan apakah betul itu sudah terpenuhi semua. Tapi saya rasa itu di lapangan sudah dilakukan, dibangun sudah. Baik, terima kasih atas jawaban dari kakak. Kami sangat berterima kasih. Cukup sekian Pak, terima kasih atas ilmunya. Ya, sama-sama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Pak, sudah bersedia untuk diwawancari oleh kami. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Fadila selaku pewawancara Bapak pada sore hari ini, dan teman saya Anji Bosang Haji yang menemani saya pada sore hari ini. Baik, adapun pembahasan kita pada sore hari ini Pak, yaitu pembebasan lahan yang mengungkit satu konflik, yaitu pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport menjadi masalah nasional karena adanya protes oleh masyarakat yang terdampak. Oke, makasih. Jadi pertama yang saya mau sampaikan bahwa pembebasan tanah itu dikenal Kepres nomor 5 tahun 93. Sekarang dengan berlaku Undang-Undang nomor 2 tahun 2012, pembangunan bandara untuk kepentingan umum itu diatur Undang nomor 2012, yaitu pengadaan tanah yang dulu kamu lebih kenal dengan pembebasan. Sekarang penyebutannya pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Baik Pak, di sini pertanyaannya, apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam proses pembebasan lahan di Kulon Progo? Oke, langkah-langkah awal yang paling pertama itu dilakukan pendekatan kepada masyarakat seluruh yang akan terdampak dengan pembangunan bandara udara, pelabuhan udara atau lebih dikenal dengan Bandara Kulon Progo.
pemerintah daerah setempat, daerah istimewa Yogyakarta, melihat bahwa kapasitas kemampuan penerbangan yang ada di lapangan Hadi Sucipto Jogja itu sudah tidak bisa menampung, sehingga dikumpullah masyarakat yang ada di kecamatan atau di Kabupaten Kulon Progo untuk disampaikan tujuan daripada pembangunan yang akan dilakukan pemerintah. itu dilakukan sosialisasi. Sosialisasi langkah-langkahnya dilakukan bukan cuma satu kali, tapi pendekatannya dilakukan 1-3 kali, sehingga masyarakat apa yang akan dibangun dan dilakukan oleh pemerintah ada wilayah kontrol. Karena apabila masyarakat tidak mengerti tentang apa pembangunan yang akan dikerjakan atau dilakukan oleh pemerintah, tentu masyarakat masih bertanya-tanya. Jangan sampai mau diambil tanahnya ini bukan untuk kepentingan umum atau bandara gitu. Langkah-langkah adalah sosialisasi, dikumpul melalui pemerintah setempat, camat dan lurah dan desa. Dikumpulkan di berapa desa, berapa kelurahan, berapa kecamatan, dilakukan pendekatan sosialisasi. Pembebasan ada sosialisasi rohnya. Kekuatan pendekatan pembebasan itu ada di sosialisasi. Kenapa? Apabila masyarakat tidak diberikan pemahaman, pengertian tentang rencana pembangunan di maka dengan sendiri masyarakat bisa menimbulkan reaksi atau gejolak sosial. Nah, adapun setelah sudah dilakukan langkah-langkah pemerintah itu sosialisasi, saya bilang tadi bukan cuma satu kali, diwajibkan. Namun Pak, bagaimana dari jurnal yang kami baca, Yang pada kenyataannya itu Pak, banyak masyarakat yang belum dapat informasi pembangunan infrastruktur yang diadakan oleh pemerintah. banyak masyarakat Yang belum mendapatkan informasi terkait pembangunan bandara tersebut. Jadi pembangunan sekarang kan boleh dibilang Kulon Progo itu sudah berjalan dan sudah selesai di sana. Tapi memang sebelum terrealisasi pelaksanaan pembangunan itu banyak gejolak-gejolak yang ada. Gejolak-gejolak ini datangnya terkadang dari pihak-pihak ketiga yang memberikan provokasi yang tidak benar. Kadang itu, tapi terhadap pemilik tanah, karena pemerintah dalam hal ini, tolong diingat, pembebasan tanah itu bukan model zaman dulu ganti rugi, tapi ganti untung. Istilahnya ganti untung. Sampai dengan pembangunan jalan tol itu diberikan ganti rugi tanah, tetapi diperhitungkan untuk 10 tahun ke depan setelah dia melepaskan tanahnya dan diambil oleh pemerintah. Adapun yang tadi kalian sampaikan bahwa masih ada yang belum mengetahui dan mendapatkan informasi jelas, ini persoalannya apabila masyarakat itu tidak hadir pada saat sosialisasi langkah-langkah awal daripada rencana pembangunan itu, dilakukan pendekatan sosialisasi. Di situ kekuatan daripada pelaksanaan pembebasan. Harus betul-betul hadir pemilik tanah. Jangan diwakili. Tapi pada kenyataan yang terjadi di lapangan Pak itu bukan masyarakat yang tidak sempat hadir ke sosialisasi tersebut, tapi sosialisasinya yang tidak berjalan sesuai aturan. Nah ini, kalau sosialisasi itu tidak berjalan sesuai dengan aturan yang ada, memang rawan untuk menimbulkan masalah. Karena masalah tanah itu masalah sensitif, masalah yang paling rawan. Oleh karena apa? Pertama, dia itu masalah tanah. Andaikan orang satu-satunya hanya mempunyai lahan di situ, atas kemudian dia akan tinggalkan ada namanya nilai religius. Enggan untuk melepaskan tanahnya.
Tapi karena kepentingan umum, mau tidak mau, pada kepentingan, tapi dengan pemberian ganti rugi yang sewajar-wajarnya. Adapun yang tadi dibilang dekatan sosial itu tidak berjalan secara maksimal atau efektif, itulah yang perlu sekarang menjadi masukan kalian, bahwa apabila satu pelaksanaan itu harus dijalankan sesuai dengan sistematis, secara sistematis, jangan Lalu bagaimana dengan ketimpangan yang berupa relokasi yang tidak memadai, Pak? Relokasi yang saya maksud sini, Pak, di lapangan itu kenyataannya relokasi yang dipindahkan itu ke perjanjiannya itu dia mau memindahkan pemukiman warga ke tempat yang lebih layak, tapi kenyataan yang di lapangan itu banyak warga yang tidak dapat tempat yang layak. Terus dari segi fasilitas juga tempat yang mereka pindahkan itu jauh dari rumah sakit. Oke. Itu nanti pemerintah secara pelan-pelan dengan perjanjian menyampaikan bahwa relokasi, pemindahan masyarakat dari lokasi Kulon Progo ke tempat yang diberikan itu harus dia penuhi. Nah, kenyataan sekarang yang terjadi, mungkin yang muncul atau informasi yang berkembang, bahwa sampai hari ini banyak masyarakat yang mengeluhkan relokasi karena tidak layak, tidak sesuai. Memang di awal-awalnya itu terasa, tapi pelan-pelan pemerintah nanti akan melakukan atau mengupayakan sampai dengan sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Tapi tidak terbatas dengan, karena terbatas dengan kemampuan anggaran pemerintah. Tapi relokasi sudah tampung ke sana. Ya baik, terus tentang pemberian lapangan kerja Pak kepada masyarakat yang terdampak, bagaimana pemerintah mengatasi itu? Pemerintah kalau dia bijak, harus dia bijaksana melihat masyarakat yang terdampak daripada pembangunan bandara itu, dia harus memberikan prioritas kepada masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu menjadi satu ketentuan atau kesepakatan. Tapi mungkin saja sampai hari ini banyak masyarakat Kulon Progo yang mengeluhkan karena belum dipenuhi. Tetapi oleh masyarakat itu tetap dia suarakan, sampaikan bahwa ada bentuk-bentuk sosialisasi yang disampaikan kemarin, itu disampaikan ke pemerintah. Tetap disuarakan terus atau disampaikan, tidak berhenti. Prioritas itu yang saya pahami, yang saya tahu, bahwa orang yang terdampak dari pembebasan itu selalu diberikan prioritas baik masalah pekerjaan. Memang tidak serta langsung, tetapi akan dipertimbangkan dengan cara pelan-pelan. Cukup sekian pertanyaan dari kami, dan jawaban dari Bapak itu cukup menjawab pertanyaan kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, setelah membaca jurnal dan mengulik lebih dalam lagi mengenai kasus pembangunan bandara di Yogyakarta ini, kami timbul beberapa pertanyaan yang tidak tertera pada jurnal dan berita yang kami lihat, dan mengiring kami kepada konflik pada kasus tersebut, yang dimana ternyata pemerintah itu tidak mengaplikasikan peraturan yang sudah tertera di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan seluruh peraturan lainnya yang membahas tentang pembebasan lahan. Konflik yang kedua kami dapati itu terjadinya kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat, yang dimana masyarakat itu berpikir bahwa pemerintah tidak memberikan ganti rugi yang setimpal karena pemerintah menampung masyarakat itu ke tempat yang tidak layak. Padahal maksud dari pemerintah itu menampung masyarakat di tempat tersebut lalu dialokasikan secara berangsur karena adanya ketidakcukupan biaya. Mungkin cukup sekian kesimpulan dari kelompok kami dan beberapa narasumber yang telah diwawancarai.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.